dalam sebuah perjalanan dakwah. Kami disambut di sebuah masjid. Lebih kurang masjidnya seperti Al-Jihad ini, tapi masjidnya ada ruang tamu khusus. Tamu yang datang disediakan bantal tilam, kamar mandi bersih dan wangi, makanan pun disediakan. Bahkan setiap masjid di Malaysia ada gedung namanya Dewan Makan. Kita di Indonesia kenal istilah Dewan Permusyawaratan Rakyat, tapi kalau di Malaysia ada Dewan Makan. Alhamdulillah, karena kerisauan saya dengan beliau ini sama, bagaimana masjid kita makmur. Sebelum lanjut, perkenalan dulu, karena kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang. Saya Abdul Halim Said bin Muhammad Said bin Harun Al-Rashid Dain Maktulai Matindroil Mutiara. Karena ini nama terlalu panjang, akhirnya ada ulama dari India memanggil saya dengan Said Kamyabi. Kamyabi itu bahasa Urdu, artinya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan. Sari kisari kamyabi seref Allah ke hat mehe. Acha, alhamdulillah. Ini yang biasa nonton kuch hotahe paham bahasa ini. Dan saya tinggal di Jakarta belum lama, baru 33 tahun. Asal dari Sulawesi Selatan. Agak Kareba. Ada orang Bugis di sini. Kerisauan kami sama dengan Haji Amiruddin, bagaimana masjid ini makmur. Jangan ada masjid lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Saya sangat bersyukur di Masjid Al-Jihad ini, subhanallah. Ini hari Sabtu, penuh sampai belakang. Biasanya kalau masjid-masjid di perkotaan, hari Sabtu beberapa orang saja yang datang ke masjid. Hari-hari kerja dibantu dengan orang kantoran di sekitarnya. Tapi ini Al-Jihad saya bangga. Ini masjid bisa jadi percontohan seluruh Indonesia. Kami bikin satu gerakan namanya Gerakan Memakmurkan 1 Juta Masjid bersama Haji Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu. Dan juga didukung oleh Haji Amiruddin. Kita buat singkatan namanya Gemasajid, Gerakan Makmurkan 1 Juta Masjid di Indonesia. Gerakan memakmurkan pertanian sudah banyak, gerakan memakmurkan perdagangan sudah banyak, gerakan memakmurkan perindustrian sudah banyak. Siapa yang bikin gerakan makmurkan masjid? Banyak masjid di berbagai provinsi, di berbagai kabupaten, di berbagai kecamatan. Lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Ngurus masjid kebingungan, sehingga mereka musyawarah. Mungkin karpetnya kurang empuk, kita harus ganti karpet masjid kita supaya orang mau datang ke masjid. Ternyata setelah ganti karpet, orang tidak juga datang ke masjid. Mungkin lampunya kurang terang, diganti bohlam-bohlam lampu supaya orang mau datang ke masjid. Tidak juga orang datang ke masjid. Mungkin catnya kurang bagus, diganti warnanya masjid supaya orang mau datang ke masjid. Tidak juga orang datang ke masjid. Mungkin menaranya kurang tinggi, dari 20 meter ditambah menjadi 40 meter. Sudah tinggi menaranya, tidak juga orang datang ke masjid. Apa yang salah? Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, memang kita harus menjadikan masjid kita sebagai kantor cabang Masjid Nabawi, branch office Masjid Nabi. Apa amalan yang ada di sana, itu yang harus ada di masjid kita. Kalau amalan di masjid kita sama dengan amalan di Masjid Nabi, insya Allah masjid kita akan didatangi orang dari seluruh dunia, sebagaimana Masjid Nabi didatangi orang dari seluruh dunia. Dari seluruh provinsi di Indonesia sudah pernah datang ke Masjid Nabi.
Orang-orang Medan nih banyak yang sudah pergi ke Masjid Nabi. Orang Amerika, orang Eropa, orang Australia, orang Afrika banyak yang pergi ke Masjid Nabi. Apa amalan yang ada di sana? Kenapa orang begitu senang datang ke sana? Ternyata amalan yang pertama, amalan dakwah. Sahabat satu sama lain saling berdakwah mengajak kebaikan. Dan amalan dakwah inilah yang merubah kehidupan umat. Di zaman Nabi, keadaan umat jahil, zalim, musuhan, miskin. Tapi dengan amalan dakwah, yang jahil berubah jadi alim, yang zalim berubah menjadi adil, yang musuhan berubah menjadi kasih sayang, yang miskin berubah menjadi kaya raya. Kekayaan yang datang di zaman sahabat, di zaman Sayyidina Umar, itu hanya kira-kira 35 tahun dimulainya usaha dakwah. Nabi usaha dakwah 13 tahun di Mekah, kemudian ditambah 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Ditambah Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, 25 tahun. Ditambah Sayyidina Umar 10 tahun, 35 tahun. Dalam 35 tahun datang kekayaan dari Rom dan Parsi sebesar 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Kalau emas di Medan ini berapa harganya? Terima kasih. Berapa Ustaz? Yang jualan emas ada di sini. Toke emas ada. Kalau di Jakarta lebih kurang 500.000 1 gram. Lebih kurang 500.000 1 gram. Jadi 4 gram 2 juta. 2 juta kali 3 miliar sama dengan 6.000 triliun. 6.000 triliun. 6.000 triliun kalau dibagikan kepada seluruh sahabat, setiap satu orang dapat jatah kekayaan 48 miliar. Bayi baru lahir dapat harta kekayaan 48 miliar. Mbahnya mau mati, datoknya mau mati, meninggalkan warisan 48 miliar. Kaya raya. Padahal mereka mengolah pertanian biasa-biasa saja. Mereka mengolah perdagangan biasa-biasa saja. Mereka mengolah perindustrian biasa-biasa saja. Tidak ada yang bertungkus lumus menggali tanah dalam-dalam, tidak ada. Hadrat Miqdad bin Amir lagi buang air. Lagi buang air, ada seekor tikus membawa 1 keping uang dinar, 2 juta rupiah. Dia pergi lagi, bawa keping yang kedua. Dia pergi lagi, bawa keping yang ketiga, keempat, kelima, sampai 17 keping. Terakhir dia bawa uncangnya, dia bawa kantongnya. Mungkin memberitahu Miqdad bahwa udah habis nih. Selesai buang hajat, Miqdad bin Amir meletakkan uang itu ke dalam saku, kemudian datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dapat peristiwa seperti ini. Tikus membawa uang dinar, dan aku ingin bertanya apakah ini halal bagiku atau tidak. Kata Rasulullah, kamu masukkan enggak tangan kamu ke dalam lubangnya? Tidak ya Rasulullah. Nah, saya tanya orang Medan nih, kalau ada tikus bawakan kita duit macam itu, kira-kira masukkan enggak tangannya ke lubang? Gimana Pak? Mungkin bukan masukkan tangannya ke lubang, pulang ambil cangkul di rumah. Bukan di lubang itu saja yang digali, mungkin 1 hektar digali semua. Mungkin masih ada lagi uang dinar di sana, emas di sana. Sahabat terhadap dunia ini biasa-biasa saja. Apa yang membuat dunia ini tunduk kepada mereka? Karena mereka tundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dakwah.
Amalan kedua ta'lim. Setiap hari mereka ta'lim wa ta'allum. Para sahabat nih, di hadapan Nabi mereka menjadi muta'allim. Pulang ke rumah dia menjadi muallim. Kepada tetangga dia jadi muballigh. Sesekali dia pergi meninggalkan kampung halaman menjadi mujahid. Jadi 4M. Muta'allim, muallim, muballigh, mujahid. Ini kehidupan sahabat. Islam sampai ke Sumatera Utara ini karena mereka menjadi mujahid. Mereka meninggalkan Ka'bah. Padahal di sana ada multazam, di sana ada makom Ibrahim, di sana ada tawaf, di sana ada air Zam-Zam, di sana ada Safa Marwah. Mereka tinggalkan. Apa mereka tidak paham? Sholat di Masjidil Haram ini 100.000 kali ganda dibanding sholat di Masjid Al-Jihad. Mereka paham. Mereka orang-orang yang cerdas. Tadinya memang jahil, tapi setelah dakwah maka mereka menjadi alim. Mereka paham bahwa keluar di jalan Allah Ta'ala, berjihad memperjuangkan agama Allah Ta'ala, itu pahalanya lebih besar lagi, bahkan dikatakan 700.000 kali ganda. Amalan yang ketiga di Masjid Nabi, zikir ibadah. 24 jam. Tidak ada hentinya amal dibuat. Ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang berdoa. Setiap saat, tidak berhenti-berhenti. Sekarang di kota kita, di negeri kita, yang 24 jam apa? Pom bensin 24 jam. Apalagi? Warung 24 jam. Tukang tambal ban aja itu 24 jam. 24 hours. Klinik, rumah sakit 24 jam. Kantor polisi 24 jam. Kenapa masjid tidak dihidupkan 24 jam? Padahal rahmat, keberkahan, kalau Allah turunkan dari langit, maka pertama kali itu diturunkannya di masjid. Itu sebabnya ketika orang datang ke masjid dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wahai Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dia datang ke masjid, ambil rahmat, pulang ke rumahnya, menyebarkan rahmat kepada istrinya, kepada anaknya. Itu yang satu istrinya. Kalau 2, 3, 4 menyebarkan rahmat kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Dia mau pergi ke kantor, singgah dulu di masjid, ambil rahmat, kemudian berangkat ke kantor. Di kantor menyebarkan rahmat, kasih sayang sesama pekerja, mempraktekkan maksud sholat. Hari ini orang meninggalkan sholat karena tidak tahu maksud sholat. Padahal ulama menjelaskan maksud sholat itu membawa sifat-sifat ketaatan yang ada dalam sholat keluar sholat. Dalam sholat menundukkan pandangan, di luar sholat tundukkan pandangan. Di dalam sholat menutup aurat, di luar sholat tutup aurat. Dalam sholat baca Quran, di luar baca Quran. Dalam sholat berdoa, di luar berdoa. Gerakan-gerakan sholat tidak ada yang menyakiti siapapun. Gak ada orang sholat sikut-sikutan. Gak ada. Maka di luar sholat jangan sikut-sikutan. Dalam sholat gak ada injek-injekan kaki. Di luar sholat jangan injek-injekan kaki. Sholat seperti inilah yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji, apa itu? Keji yakni dilarang malah dia kerjakan. Itu namanya keji. Mungkar diperintah dia tidak kerjakan. Dilarang mabok, malah dia mabok. Itu namanya keji. Diperintah sholat, dia tidak sholat. Itu namanya mungkar. Dilarang dia kerjakan, keji. Diperintah dia tidak kerjakan, mungkar. Nah, sholat
yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, yakni membawa sifat-sifat yang ada dalam sholat itu keluar sholat. Dan sholat seperti inilah yang bisa membuka khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menyelesaikan semua persoalan umat. Ada orang datang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, krismon. Kalau di zaman now mungkin gak bisa bayar listrik, gak bisa bayar iuran keamanan, iuran sampah, mau anak bayaran sekolah. Datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, krismon. Rasulullah bukan berikan bibit, sana kamu pergi bertani. Rasulullah bukan berikan kambing, sana kamu beternak. Rasulullah bukan berikan modal, sana kamu berdagang. Rasulullah bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istrinya sudah sholat, bagaimana dengan anaknya? Mungkin anaknya sudah sholat, bagaimana dengan mantunya? Bagaimana dengan mertuanya? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Sholat menyelesaikan masalah. Kenapa? Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, itu mengumumkan alamat rizki itu di mana. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita carinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita carinya di bawah. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi ini mengumumkan bahwa di langit rizki kamu. Dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, pesawat untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Namanya solat. As-solatu mi'rajul mu'minin. Solat ini mi'rajnya orang beriman. Dengan solat jatah rizki dipetik. Maka satu kampung kalau rame-rame naik ke langit, satu kampung itu akan sejahtera. Satu kota rame-rame naik ke langit, satu kota itu akan sejahtera. Satu negara rame-rame ke langit, satu negara itu akan sejahtera. Yang sudah pernah pergi haji umroh bisa melihat Saudi, Qatar, Emirat, Kuwait, sejauh mata memandang kering kerontang, batu, pasir, tandus. Tapi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua bergegas memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyangkul tinggalkan cangkulnya, yang dagang tinggalkan dagangannya, yang ngantor tinggalkan kantornya, yang main bola tinggalkan stadionnya. Semua bergegas masuk masjid. Allah berikan kemakmuran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i. Satu kampung kalau orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Untuk melihat iman dan takwa orang kampung, lihat makmurnya masjid. Karena mereka memakmurkan masjid, Allah berikan kemakmuran dalam kehidupan mereka. Jangan sampai gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kalau ini dilakukan, walaupun negerinya hijau royo-royo, tongkat dan batu bisa menjadi tanaman, tapi tidak mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan harap datang kesejahteraan. Kesejahteraan, keamanan dengan mentaati panggilan Allah Ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb daripada rumah ini. Makmurkan rumah Allah Ta'ala. Allazi at'amahum min ju'. Dialah yang memberikan makan menghilangkan lapar. Wa amanahum min khauf. Dia yang memberikan keamanan menghilangkan ketakutan. Kesejahteraan, keamanan, prosperity and security. Ini
yang akan terjadi kalau kita makmurkan masjid. Karena itu kita ingin 100% lagi balik sholat berjamaah di masjid. Kita ingin dalam 4 tahun ke depan setiap masjid bertambah jumlah jamaahnya 100 orang. 100 orang dalam 4 tahun. Setahun hanya 25 orang. Setahun itu 12 bulan. Jadi sebulan hanya 2 orang. 2 kali 12 sama dengan 24. Tambah 1 mantu, 25. Kali 4, 100. 100 orang kali 1 juta masjid, maka 100 juta. 100 juta orang akan sholat berjamaah di masjid di seluruh Indonesia. Insya Allah apabila itu terjadi, maka apa yang kita cita-citakan, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan tercapai. Hadirin yang mulia, agar umat senang datang ke masjid, sediakan makan, sediakan minum. Kemarin tadi pagi di Masjid At-Taqwa kami bersama Haji Amiruddin sampaikan S9, karena sekarang Samsung Korea saja sudah keluarkan S9. Jadi kalau ingin makmurkan masjid nih, pakai strategi S9. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sediakan sarapan sampai sahur. Bersedia insya Allah. Boleh juga sediakan sate, sediakan sop, sediakan soto, sediakan somai, sampai siang, sampai sore, sampai subuh. Pokoknya S9 kalau kita praktekkan di masjid kita, insya Allah masjid kita akan makmur. Orang yang datang sambut dengan senyum. Dan Masjid Al-Jihad ini alhamdulillah makmur. Makmurnya Masjid Al-Jihad itu harus ditularkan ke masjid-masjid lain di seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Karena Allah memberikan ciri innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Masajidah maksudnya jamak, bukan memakmurkan satu masjid, tapi memakmurkan banyak masjid. Maka kemakmuran yang ada di Masjid Al-Jihad ini agar ditularkan kepada saudara-saudara kita di Sumatera Barat, kemudian di Lampung, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, bahkan di seluruh dunia. Bersedia insya Allah. Semoga Allah terima.